Kembali bersama saya Handi Pratama, bersama Kang Edi juga. Kita di Story Traveler edisi apa Kang? Traveler bercerita ya. Nah kali ini kita lagi di mana Kang Edi? Di rumah ketua kami, Ko Iwan. Iya. Selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum sampurasun. Oke. Nah coba mungkin kita perlu berkenalan dulu ya dengan ngomongnya Kang Iwan aja kali. Boleh, boleh. Mau Abah. Bebas mau Kang Iwan, mau Abah Ko kayaknya Iwan bebas. Lebih ini Abah kayaknya. Lebih nyunda lebih Oke, Abah siap. Iwan itu ya. Oke. sesuai tampilan. Nah mungkin bercerita gimana apa ya? Awalnya bagaimana masuk ke dunia Senang mistis. senang mistis itu, dunia mistis itu. Karena gini ya, pertamanya waktu ini jadi cerita background nggak apa-apa ya. Nggak. Pertamanya kan saya dulu bikin klub Oke. motor Black Angel ya. Mudah-mudahan saya pendiri dan ketua. Nah di situ kan kalau namanya ketua ada apa-apa kan pasti ketua dulu ya kena. Nah disitulah saya mulai nyari dulu buat jati diri mungkin ya. Buat tameng lah itu Tameng. ini. Tapi kalau dinikmati, dijalani kok kenapa bisa gini unik gitu. Kok mistis dengan satu ini kok bisa berguna buat ini. Oke. Oh, ternyata mistis itu unik bukan antik ya. Nah, di situ jadi hobi, jadi senang. Lah, terus mendalami gitu. Oh. Belajar sempat kemana aja itu memperdalam. Waduh, kalau saya memperdalam banyak sih. Ada kebatinan juga, ada Di mana tenaga dalam di perguruan dasar biru, terus yang di ini Ustadz Jainal Mutakin juga ada. Terus dulu di Kamasa Margaluyu, di Kang Wawan Kurniawan. Terus banyak juga itu yang Olah batin. yang cuman nggak ada padepokan gitu. Spiritual ya itu. Nah terus berarti dari sejak itu akhirnya mendalami ya kan? Iya. Dan bikinlah sebuah namanya PAMI itu ya. Kalau PAMI itu gini, Tahun berapa itu? PAMI itu 6 tahun yang lalu ya. Berarti tahun 6 tahun. Ya 18 dan gitulah. Jadi gini, karena dulu kan banyak anak muda yang senang hal mistis nih. Oke. Ceritanya kepikiran nih, kenapa kita nggak bikin satu wadah buat anak muda yang senang hal mistis, supaya dia jangan salah kaprah. Kan gitu ya. Takutnya ya namanya anak muda, jiwa muda kan ya. Takutnya penasaran atau gimana dia salah kaprah. Terus Makanya akhirnya saya bikinlah wadah komunitas Oke. PAMI. PAMI. Panjangannya apa itu? Kang? PAMI Iwan? itu penggemar alam mistis Indonesia. Dan di situ pun itunya bersaudara dalam perbedaan. Jadi kita merangkul semua agama, semua kepercayaan tanpa membedakan ras, suku dan agama. Keren ya. Secara ini berarti merangkul juga Kang. Merangkul semuanya ya. Kang Edi. Ada yang anggotanya dukun, kasarnya itu atau Seniman, praktisi. Semua praktisi kebanyakan. Praktisi dia ada yang pengobatan juga. Oke. Pengobatan terus ada yang hobi mistis juga. Gitu. Ada juga yang indigo. Di kita banyak sih. Karena nggak jauh ya pasti dari mistis. Ya gitu aja indigo. Kayak indigo, mediator, gitu. Kalau selama jadi ketua pernah ada orang yang mencoba. Wah itu udah nggak. Banyak serangan itu ada ya. Bah, namanya kita terjun ke dunia hal mistis ya. Ya mau nggak mau itu pasti adalah. Pernah kena sampai parah apa enggak? Kalau karena belum, cuman paling dungdeng. Dungdeng itu kepala pusing, puyeng ya. Lenang paling berdebar dikit. Begitu kita lihat, itu tuh ada orang. Kan beda gini. Kalau orang yang ngelihat biasa cuman gini dan tapi kalau orang yang natapnya serius kan itu udah beda. Berarti kan dia nembak. Itu ya nembak dari mata. Ini nih ya udah kita tameng aja. Tahan kita tameng, cuman kita nggak mau ngebalikin. Jadi udah masih dibalikin juga. Nggak usah, udah aja. Kalau bisa ya yang dia kirim kita bikin buat power kita. Oke. Dirubah jadi aura positif yang bisa kepake buat diri kita kan begitu. Diserap jadinya. Diserap aja udah tanggung. Sayang kan mubazir daripada dibuang. Energinya diubah ya. Diubah jadi buat berfungsi buat kita gitu. Jadi dia makin ngirim ya kita makin enak, makin tambah power. Sama dengan kayak di cas lah.
Oh, jadi keren, maksudnya kan kita juga Kang Edi ya, baru tahu di Bandung ternyata ada juga ya paguyuban, bahasanya paguyuban mungkin ya. Pada kita bukan tapi komunitas. Komunitas Komunitas ya. Komunitas ya bahasanya apa ya? Paranormal gitu, atau bukan sih sebutnya? Bukan. Penggemar alam mistis. Pegiat alam mistis ya. Iya, jadi kita mistis. Banyak pegiat lah ya kayak kita sejarah gitu ya. Nah, dan ternyata ada di Bandung ya. Dan memang apa kegiatannya juga bukan hanya sekedar ritual, mungkin pertemuan, gathering kayak gitu ya. Iya. Ya, dulu kita memang setiap seminggu sekali kopdar. Oh. Terus kita juga ada pengobatan gratis kayak ikut-ikutan gitu. Oh, oke. Yang paling ekstrim apa, Mbak Iwani? Pengobatan di lokasi. Ya, kita waktu itu gabung dengan Padukuyan. Padukuyan. Okay. Padepokan Padukuyan Abayon yang di Dago kita gabung, kita ikut juga di situ pengobatan gratis. Itu pasien yang datang, misalkan keluhnya apa nih? Disantet kah atau memang pengobatan? Ya, ada yang istilahnya gini, ada yang anak muda perempuan ya tempo hari karena dia banyak ngelamun dan di rumah depan rumahnya di rumahnya tuh ada sumur, jadi dia masuk yang di sumur. Jadi dia ingin nerjunin diri ke sumur kalau setiap ngelamun itu. Waduh, tapi nggak pernah kejadian masuk gitu? Enggak, itu juga kita tangani waktu di sono. Kebenaran ya banyak banget, soalnya saya tempo hari sehari aja sampai 50 lebih pasien. Jadi kebayang Kang Edi ketika di lokasi kan kita ngebayangin adalah apa sih pengobatan gratis kesehatan normal. Ya. Kan itu kayak cuma cek-cek udah beres, giliran lagi. Ini kebayang satu orang ini bisa lama kayaknya. Ya, nggak mungkin udah beres pasti kan, ada perlawanan. Iya. Ada perjuangan ada juga. Yang gampang, ada yang susah. Ya kaliku lah. Seru sih kalau kita ada event lagi ya. Boleh, gitu, boleh. Tapi ada juga yang, wah kayaknya ini nggak bisa nih hari ini juga, harus berlanjut besok. Ada juga. Mungkin yang berat. Gini, karena berhubung di sono kita nggak dari sebenarnya saya udah nggak nerima pasien ke rumah. Jadi mau nggak mau saya tuntaskan hari itu. Mau capek mau capek mau nggak ya kita tuntaskan ya tempo hari juga, sampai mau ngopi juga kata kasarnya nggak bisa keluar dari ini sampai dibawain kopi juga. Ya kayak karena ya udahlah gitu ya. Ya udah aja di situ ngopi sama ini juga di lokasi gitu, kita nggak bisa keluar dari stand. Wow, berarti ya lumayan energinya tuh. Kita mungkin habis juga ya secara yang Capek bersihinnya capek lah itu, karena kan Tarik. residualnya campur berarti ya. Iya. Dari yang ekstrim sampai yang lebih ekstrim dan biasa aja Ya, gitu kan. ya kebenaran. Terus di PKR juga kita pernah baksos. Di PKR kita juga ngadain baksos, kemudian Pak Mijo nurunin tim. Waktu di sono juga nurunin tim. Kita kebenaran tempo hari waktu kita ngambil yang ketiga, Pak Mijo nurunin sekitar 20 orang. Wah, tim baksosnya lebih sosial berarti ya. Iya, sosial. Kita gratis di sono, kita nggak mungut biaya seperak pun. Ya udah. Turun 20 orang kebenaran. Ya berarti pahamnya itu positif lah ya. Positif. Putih lah Mengarahkan genrenya. dan membantu. Beda dengan yang gelap-gelap itu. Ya mungkin gimana ya, saya mencoba untuk mengarahkan semua rekan-rekan saya atau saudara-saudara saya ke hal yang positif. Oke. Jadi istilahnya kalau kita punya kelebihan tuh jangan dipakai untuk ujub ria takabur, untuk kesombongan, untuk apa, tapi coba kita pakai untuk membantu orang. Untuk orang, oke. Kan itu lebih berguna ya. Dibanding adu ilmu. Kayak gitu-gitu ngapain? Pamer-pamer. Kan apa yang kita dapat sih nggak ada sebenarnya. Nggak dapat piala juga, nggak dapat piagam penghargaan juga kan gitu ya. Bener. Yang dapat ya celaka lah. Karma Celaka gitu kan. Ini ngomong-ngomong banyak isinya nih berarti ini ya. Tunjukin ke kamera mungkin biar kayak Hotman atau apa gitu. Beda ya. Lebih berkelas. Lebih berisi. Ya kebenaran sih ini memang aksesoris buat kita kalau mistis ya. Ini aksesorisnya ya bukan batu biasa. Ya memang ini ada ritualnya. Tahu aja nih. BBB bukan batu biasa. Memang ini kalau hari biasa kita taruh di tempat ritual khusus. Jadi keluar tuh momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu. Batik spesial kan ya. Keluar tuh. Pantes asa. Bisa aja nih. Beda. Bisa aja hostnya ya. Tahu juga nih. Lihat aja. Hantu-hantunya pada jauh. Jauh semua. Takut. Dia nggak usah pakai ion. Langsung. Wah ini ada filosofinya nggak, bisa ketika kan orang dengan aksesoris ada yang berisi sama yang enggak, bedanya itu buat apa sih? Kalau saya buat tameng juga ya.
pertahanan diri. Pertahanan diri juga. Jadi kalau umpama semua ditaruh di badan itu kan berat. Oh, oke, ngerti. Ya. Iya. Jadi hanya alat. Alat aja ini mungkin buat satu tempat lah boleh dibilang gitu kan. Gitu. Ya karena kok semua di badan ada berat ya. Iya, makanya kan ada yang di sini, ada yang di bagi-bagi ini. Oke, keren sih. Lihat, tapi kayak mata saya juga kecil terus lihat. Tapi apakah pernah menggunakan kayak modal atau apa untuk menyerang? Kalau nyerang enggak ya, kalau untuk nyembuhin memang kita ada pakai juga. Pakai bantuan juga di mistis itu. Saya pakai juga bantuan ya sosok kayak gitu ya goib ya. Ada juga yang kita pakai. Jadi tergantung si pasiennya. Bisakah ini pakai tenaga dalam atau bisa pakai kalimah? Umpama kita coba dulu pakai kalimah nggak bisa, bantu dengan tenaga dalam. Tenaga dalam nggak bisa, ya udah. Terakhir perang aja udah kita turunkan barbar gitu ya. Apakah punya hubungan dengan Ibu Ratu? Tahu aja nih host. Tahu aja host. Ini punya hubungan khusus ya. Sedikit. Bentuknya mah ada gitu. Karena yang di belakang saya ini ya, memang kita salah satu itu juga kita sukai ya. Istilahnya dia sosok yang kita kagumi. Selatan pagi duluan itu. Gitu. Nah, terus mengenai Ibu Ratu sini kan jujur saya sendiri ya mengagumi sih ya karena nggak kenal deket Kang ya. Cuman ngelihat dari ini tuh kayak apa ya? Pernah saya teliti banyak file-file di Google ya mengenai Ibu Pertiwi pertama Kang Edi. Ibu Pertiwi kan kalau dicari-cari siapa sih Ibu Pertiwi, ternyata ada satu artikel di Google kalau Soekarno, zaman dia Soekarno ya presiden, beliau keluar ke area belakang gedung presiden itu ngelihat Monas di 45 derajat atau kemana tuh ada sosok ibu di apinya Monas. Mungkin pernah ada artikel itu, dan dia keluar satu ketika momen kesal, bingung dengan kondisi negara gitu. Dia ingin mendapat apa ya, petua atau energi. Cuman tunjuk lah ya. Cuman hanya Presiden Soekarno doang, nggak ada lagi sampai sekarang yang lain. Nah, pas dilihat dengan berbagai cara ya, metode, emang apinya tuh ternyata membentuk Ibu Ratu yang posisi bukannya ini yang mana ya? Ya kayak apinya bentuk di kepala dia mahkota kepala, terus badannya lagi duduk gitu. Makanya apinya kayak gitu. Yang kayak duduk di kayak karang gitu bukan? Atau di api Monas kok. Api Monas ya. Kayak yang duduk di Singgasana ya. Iya, dan ternyata kalau dilihat memang kan filosofinya Ibu Pertiwi nggak ada sejak Indonesia itu kan, Bapak Pertiwi nggak ada kan. Ratu Pantai Selatan tuh seluruh Indonesia tuh katanya memang Ibu Ratu ya. Kalau daratnya tanahnya ya di Merapi kan. Ya gitu. Kang Edi sendiri mungkin gimana melihat sisi ini? Iya, saya juga sosok yang sangat saya kagumi. Sebenarnya dia tokoh positif. Kalau dengar sejarahnya gitu. Sebenarnya banyak yang apa ya, negatifnya, sebenarnya kayak mengrupa aja. Mengrupa ya. Iya kan. Nah, selama ini sih ya dengar-dengar cerita dari Jawa, cerita Jawa kuno, sampai ada hubungannya kalau nggak salah sama ini ya, keraton ya. Mungkin dijawab dengan langsung. Ada dengan yang apa, Senopati Perumahannya. Dan itu ada batu perjanjian itu yang di Parangkusumo. Oh, ada ininya. Ada itu kan batu perjanjian kan, itu perjanjian pertemuan itu yang di Parangkusumo yang sampai sekarang itu banyak dijariin juga sama orang. Dulu malah saya pernah dari dulu ya. Ketika saya ada bacaan untuk berkomunikasi. Cuman begitu diliatin ke guru yang lain, ini harus segera dibakar, nggak boleh, sangat berbahaya, takut disalahgunakan. Itu bahasa-bahasa jadi kayak bahasa apa ya, Jawa kuno gitu. Jawa kuno ya. Kayak kidung ya mungkin? Bukan. Mirip kidung. Salah satu sepenggal itunya ya, mantranya itu balikang balikung orang katon apa gitu bahasa. Itu bukan mantra. Mantra itu. Oh, mantra. Jawa kuno kan? Jawa kuno mantra. Pakai sempat pernah dibaca. Wih, sekeliling tuh auranya, hawanya beda, kayak ada yang tenang, kayak ada yang datang tapi bawa tenang gitu. Bawa tenang gitu ya. Nah itu dulu, jadi ya kalau kata saya sih ya, bagus ya, positif ya. Saya setuju dengan Pak Edi ini ya, kalau bilang selatan itu kan banyak yang gosip. Oh, selatan begini, selatan begini, enggak. Dia positif. Dia baik, ibu tuh sangat baik, ibu tuh positif gitu. Yang sekarang begini, yang itu kan
Dayang-dayangnya sebenarnya yang nggak baik ya. Yang jahil. Yang jahil itu anak-anak buahnya sih. Atau jin-jin jahat yang Yang menyerupai. Memang rupa menyerupai. Iya. Nah, terus kadang-kadang gini ya, saya pikir gini ya, bingung juga. Kok orang-orang ngomongin dia jahat, padahal kan dia yang datang, dia yang minta, itu mah hanya mengabulkan doanya aja, pengabulan permintaan, kenapa disalahkan? Logikanya kan gitu ya. Benar, dia kan bukan salah segala. Yang ayo ikut saya, gitu kan? Ayo datang ke saya, enggak kan? Orang yang datang, orang sudah bawa istilahnya sesajen buat beliau, dia minta dengan doa khusyuk, terus beliau mengiyakan doanya, permintaannya, kok dia yang disalahkan? Nah, jadi sebenarnya gini ya, di satu tempat itu kan mungkin kita berdoa khusyuk, bukannya ibu ratunya yang mengiyakan, mengasesekan doa kita. Dia sebenarnya ikut membantu mendoakan, tapi karena level dia udah tinggi, dia doanya tuh lebih cepat sampai. Nah, jangan sampai arahnya itu kita seakan-akan mintanya sama ibu ratu. Nah, itu. Padahal kita mintanya tetap ke yang di atas, ke Tuhan, dan dia itu mengiringi doa kita, dibantu untuk naik. Dia mah penyambung lah, boleh bilang cukang rantaran gitu kan. Levelnya udah jauh lah. Dia lebih cepat gitu ya. Dia mah hanya ini aja sih, hanya sebagai jembatan lah. Kalau saya kan biasa punya background itu untuk mengetes dengan peralatan teknologi. Mungkin nggak kalau sekarang misalkan Abah Iwan mencoba membangkitkan atau memanggil energi lain, dan nanti saya coba detek dengan peralatan baru modern. Kayak gimana ya Pak Edi alatnya? Saya akan tetap menggunakan standar untuk ghost hunting ya, ghost hunting. Oh ini? Perubahan medan magnetik, EMF, electromagnetic field detector gitu. Tapi saya coba ya. Saya bakal duduk Pak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, saya coba dulu biar enak kan gitu ya. Oke, saya juga penasaran nih pakai alat modern. Kayak gimana gitu ya? Gini mistis bisa nggak dengan alat modern itu nyambung? Kan gitu ya. Ini belum pernah saya juga. Boleh, saya bakal duduk Pak bentar ya. Nah, cobaannya gimana? Ini kan udah tadi barusan lupa dinyalain dengan rokok. Apa yang akan dites lewat energi? Apakah ada yang dipanggil? Atau dari atau mending gini aja, kalau sama saya kan nggak etis. Dan gimana kalau sama Pak Edi? Boleh. Nah, saya lonceng, Pak Edi pakai itu. Nah, gitu boleh. Sembari prosesi pengaktifan atau pemanggilan. Boleh. Saya akan coba ya. Ya, jadi ada dua ya, Pak Iwan. Ini untuk yang membunyikan itu kehadiran energi. Ya. Mungkin panggil yang paling kuat sekalipun juga ngebunyiin di kamera kelihatan ya ini. Bisa di kamera kalau ini masih normal warna lampunya masih. Ya sudah. So, kalau mau dicoba mungkin mau keliling boleh. Coba ke ini ya, mungkin barang-barang. Coba. Kita di sini aja. Ini tetap saya pegang ya, Abah Iwan. Oke. Biar terbunyi. Jadi sekarang lagi mendetek mana satu pusaka di sini yang adaan rasanya. Ya, ada kenaikan sedikit ya di wayang golek ya. Wayang golek ya. Dua ya. Tidak. Aku tidak. Stabil. Penasaran? Dulu pernah pakai yang ini pas ke tempat yang memang serem ya. Dia naik full bar, semua nyala terus ya. Pernah ya? Pernah banget. Atau mungkin bisa jadi di sini tuh sudah beradaptasi semua dan netral ya. Hadir, siapa sini? Tuh. Ini ada bekas apa ini ya, pedang ini ya? Karena teman-teman yang lihat di Pernah Saya Story ya,
pedang itu katanya Abah Iwan yang lumayan kenceng. Wah ya di sekitaran itu sih. Lupa. Oh pada makan kayaknya Abah Iwan. Pada kumpul kan. Lagi pada makan. Pada mamam nih. Pada mamam tuh kan stabil ya. Dapat. Tuh. Nah, udah mulai levelnya naik 4 ke merah. Naik 4 ke merah. Karena kita tadi udah banyak ngobrol ya mengenai sejarahnya bagaimana Abah Iwan di dunia metafisika, mistis dan mendirikan PAMI ya Kang Edi ya. Iya. Dan akhirnya apa ya menjadi seorang tokoh ya di Bandung yang mungkin di antara teman-teman pegiat mistis lumayan dipandang ya dengan berbagai pengalaman yang ada gitu kan. Ya kayak harapan buat teman-teman muda apa sih Abah Iwan mengenai dunia mistis ya? Ya itu aja seperti yang semula. Ya, jangan sombong aja kalau kita punya apa, karena ingat di atas langit masih ada lagi. Oke. Dan kalau mau terjun mistis, terjunlah yang benar karena mistis itu berbahaya. Jadi bukan main-main ya, itu aja. Oke. Itu aja sih cukup. Harapannya itu doang ya untuk generasi muda. Ya paling segitu aja Kang Edi ya. Ya. Obrolannya, dan nanti bakal ada satu mungkin bonus tambahan gimana ya, eksperimental di area belakang yang katanya banyak ini ya spesial nanti. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di Story Traveler, dan juga Abah Iwan ini sering live di terakhir promo deh di mana di TikTok. Nah, di sebutkan TikTok, namanya. Ya. Di TikTok pakai namanya Iwan Koreaksi. Nah, Iwan Korea. Iwan nanti Korea. di sini ininya jamnya Sore ya. Jam 10 setiap hari. Ya 10 Setiap hari malam. jam 10 malam. Kita ngadain juga konsultan, itu sharing juga soal mistis, soal apa. Ya itulah yang punya masalah-masalah begitu. Nah, kalau pengen tahu, pengen nanya ya tuh langsung ke TikTok. Ya, TikTok atau snack biasanya. Snack video. Antara dua itu sih. Iwan Korea nanti ditulis. Oke, kalau gitu sekian aja Traveler bercerita kali ini. Tetap dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan tetap positif Kang Edi ya. Ya. Dan berkarya untuk yang jadi yang terbaik. Hatur nuhun semuanya. Ayo, sama. Ayo.